Halo everyone, balik lagi di channel YouTube Muara Sungai. Adapun di video kali ini aku akan bahas mengenai perjalanan Hasto Kristianto dari tersangka hingga kini divonis 3,5 tahun penjara pada kasus Harun Masiku. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe channel YouTube ini dan membantu aku untuk berkembang dan memberikan informasi seputar banyak hal ya di sini yang bisa aku bagi ke kalian. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, Hasto Kristianto merupakan sekjen PDIP yang ditahan oleh KPK pada hari Kamis 20 Februari 2025 yang lalu, yang kini divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap dan perintangan penyidikan perkara ex-kader PDIP Harun Masiku. Sebagaimana yang diketahui bersama, Harun Masiku merupakan tersangka suap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2019-2020 dan statusnya adalah buronan sejak 17 Januari 2020 hingga saat ini ya. Penahanan Hasto tentunya terkait proses hukum lanjutan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus Harun Masiku pada Selasa 24 Desember 2024. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, Hasto diduga mempengaruhi Harun untuk meredam ponsel ketika KPK hendak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Januari 2020. Beliau juga mengatakan bahwa Hasto diduga meminta Kusnadi selaku penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, Jakarta untuk meredam ponsel supaya tidak ditemukan KPK. Seperti yang aku lansir dari kompas.com, dalam perkembangan kasusnya KPK bahkan menetapkan 4 tersangka yakni Wahyu Setiawan, penerima suap, Agustiani Tio Fridelina, mantan anggota Bawaslu perantara, Saiful Bahri, staf PDIP pemberi suap, dan Harun Masiku sang pemberi suap. Hasto Kristianto menjalani sidang perdana sebagai terdakwa pada 14 Maret 2025. Kurang lebih 4 bulan berikutnya, tepatnya pada 3 Juli 2025, Jaksa KPK menuntut Hasto dihukum 7 tahun penjara serta denda sebesar 600 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Ia pun terbebas dari jeratan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggota Majelis Hakim Sunoto saat membacakan pertimbangan pada hari Jumat menyebutkan hal tersebut ya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai jaksa penuntut umum dari KPK gagal membuktikan adanya unsur kesengajaan dari Hasto untuk merintangi proses hukum yang sedang berjalan. Hakim menyatakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor merupakan delik material yang pembuktiannya menuntut adanya akibat konkret berupa terhambatnya atau gagalnya penyidikan. Terkait perintah menenggelamkan ponsel, Hakim menemukan fakta-fakta bahwa perintah tersebut tidak datang dari Hasto dan merujuk pada ritual internal partai. Fakta paling krusial, ponsel yang dituduh dihilangkan tersebut masih ada dan dapat disita KPK. Secara yuridis, Hakim juga menyoroti persoalan waktu dalam dakwaan jaksa. Perbuatan yang dituduhkan terjadi pada 8 Januari 2020, sedangkan status tersangka untuk Harun Masiku baru ditetapkan pada 9 Januari 2020. Nah, kunci dari vonis bersalah dalam kasus suap adalah alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp. Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto menjelaskan inkonsistensi keterangan saksi kunci mengenai sumber dana suap justru berhasil dipatahkan oleh jejak digital ini. Hakim merujuk pada percakapan 16 Desember 2019 antara saksi Tony Tri Istiqomah dan Saiful Bahri. Dalam rentang waktu hanya beberapa detik, Doni mengirim pesan yang eksplisit menyebut
dua sumber dana berbeda. Mas Hasto ngasih 400 nih yang segera diikuti pesan, yang 600 Harun katanya. Menurut hakim, bukti ini secara sah dan meyakinkan menunjukkan Hasto menyediakan dana 400 juta untuk memuluskan jalan Harun Masiku ke DPR. Pertimbangan tersebut diperkuat oleh hakim anggota Sunoto yang menyebut Hasto memiliki motif dan kewenangan organisasional untuk melakukan hal tersebut. Vonis 3,5 tahun penjara yang diberikan majelis hakim tentunya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Hasto terbukti memberi suap setelah menjalani 4 bulan persidangan. Hasto dinyatakan terbukti memberikan uang suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif JPU. Sementara itu, Hasto dibebaskan dari dakwaan ke-1 JPU, yakni perintangan penyidikan sebagaimana diatur pada pasal 21 Undang-Undang Tipikor. JPU dinilai tidak bisa membuktikan dan memberikan bukti konkret di pengadilan terkait dengan upaya Hasto merintangi maupun mencegah penyidikan. Dengan dijatuhinya vonis terhadap Hasto selama 3,5 tahun, maka total 4 orang termasuk dirinya sudah diseret ke pengadilan. 3 orang sebelumnya adalah Wahyu, mantan anggota Bawaslu, Agustina Tio Fridelina, dan orang kepercayaan Hasto, Saiful Bahri. Ketiga orang tersebut telah menyelesaikan hukuman pidana penjaranya pada awal-awal penanganan perkara yang bermula dari OTT 2020 kemarin. Adapun usai pembacaan duplik Jumat 18 Juli 2025, Hasto kukuh menyatakan bahwa perkara yang menjeratnya ini semakin membuktikan adanya rekayasa hukum dan kriminalisasi. Sekjen PDIP sejak tahun 2015 itu lantas berpesan kepada para kader, anggota, dan simpatisan untuk menunggu keputusan hakim dengan memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari informasi ini aku lansir dari berbagai macam sumber ya, termasuk dari kompas.com, dan pastinya ini adalah perjalanan dari Mas Hasto dari mulai tersangka dan kini divonis 3,5 tahun penjara. Sampai di sini informasi yang bisa aku berikan. Sampai jumpa di